Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Aisyah Rifda Salsabila, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Pada pagi hari ini, aku mau berbagi nih ilmu kepada kalian tentang peranan teknologi informasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Nah, saat ini aku mau berbagi ilmu kepada kalian tentang peranan teknologi informasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Jadi, apa saja sih peranan teknologi informasi itu? Nah, sebelum menuju ke sana, mari kita cari tahu dulu yuk, apa itu tentang ekonomi digital dan teknologi informasi. Jadi, ekonomi digital itu merupakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, segala bentuk aktivitas ekonomi, misalnya jual beli, kemudian proses produksi, kemudian distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, itu yang memanfaatkan teknologi disebut sebagai ekonomi digital. Nah, sedangkan teknologi informasi itu merupakan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Jadi, segala bentuk macam teknologi apapun itu yang bisa membantu manusia dalam itu tadi, hal-hal itu tadi seperti membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau bahkan menyebarkan informasi, itu disebut sebagai teknologi informasi. Nah, ekonomi digital dan teknologi informasi sendiri merupakan kedua hal yang saling berkaitan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Apalagi saat ini kita kan sedang membahas tentang sektor perekonomian. Nah, dari kedua hal ini masing-masing memiliki dampak pada sektor perekonomian. Mari kita cari tahu dulu sebelum menuju ke peranan teknologi informasi itu tadi. Jadi, dampak ekonomi digital serta teknologi informasi pada sektor perekonomian. Untuk yang pertama, ekonomi digital, yaitu e-commerce. Jadi, dengan adanya kemudahan ekonomi digital, dunia komersial atau jual beli yang dahulunya itu dilakukan dengan harus ke tempat langsung. Misalnya ketika kita membutuhkan sesuatu, membeli sesuatu, kita harus ke tempatnya langsung. Terus kemudian harus bertatap muka dan sebagainya. Saat ini kita hanya bisa kita bahkan bisa hanya dengan mengambil HP, kemudian membuka aplikasi dan bisa melakukan sebuah transaksi. Kita bisa berjualan online dari rumah saja. Kita bisa membeli barang-barang hanya melalui handphone dan ketika di rumah saja. Bahkan nggak hanya di rumah saja, mungkin ketika kita sibuk, kemudian di kantor ingin membeli sesuatu, memesan sesuatu, makanan mungkin kita juga bisa dari kursi kantor yang ada di kantor kita. Nah, jadi dengan adanya kemajuan ekonomi digital ini, kegiatan jual beli pun menjadi lebih mudah. Jadi e-commerce ini contohnya seperti platform-platform yang kita kenal ya, seperti Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Gojek, Grab, dan banyak sekali platform-platform yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah UMKM. Jadi dahulunya UMKM itu sangatlah minim dan sangatlah sedikit di Indonesia. Namun saat ini karena adanya kemajuan ekonomi digital, UMKM ini berkembang pesat, bahkan berkembangnya UMKM ini memberikan dampak yang bagus serta signifikan bagi PDB Indonesia.
Nah, dan selanjutnya yaitu ekonomi global. Jadi selain dampak yang dirasakan di Indonesia sendiri, ekonomi global pun juga merasakan dampak yang banyak sekali. Jadi dunia ekonomi global yang dahulunya mungkin sebelum adanya ekonomi digital, perkembangannya tidak sepesat yang saat ini. Nah, saat ini semua kemudahan itu telah terjadi sehingga perekonomian pun juga mendapatkan dampak yang pesat pula dari adanya ekonomi digital. Nah, dan yang kedua adalah teknologi informasi. Kalau untuk teknologi informasi, dampak yang dirasakan yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Jadi, karena adanya kemudahan kita dalam mendapatkan informasi, kemudian menyebarkan informasi, kemudian mengkomunikasikan sebuah informasi, maka pertumbuhan ekonomi pun menjadi semakin meningkat lebih cepat, lebih pesat. Misalnya dulu kita harus mendapatkan informasi itu hanya melalui media televisi seperti itu atau koran gitu. Nah, saat ini dari media sosial pun kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan kemudian kita bisa menyebarkan sehingga semua orang menjadi semakin banyak yang tahu dan alhasil berdampak pula pada ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Kemudian industrialisasi. Jadi dunia industri yang dahulunya hanya menggunakan bantuan tenaga manusia, bantuan tenaga mesin, saat ini dengan adanya teknologi informasi, kemudahan adanya teknologi, mereka menjadi lebih mudah sehingga kegiatan-kegiatan industrialisasi menjadi lebih mudah. Dan karena adanya bantuan teknologi informasi ini di dunia industrialisasi juga akhirnya berdampak nih pada SDM-nya, yaitu tuntutan life skill yang harus ditingkatkan dan harus lebih bervariasi lagi. Karena manusia-manusia saat ini juga berlomba-lomba dengan yang namanya teknologi. Bagaimana caranya agar mereka bisa meningkatkan life skill mereka dan tidak kalah dengan yang namanya teknologi. Nah, karena teknologi saat ini juga semakin berkembang pesat, jika manusianya tidak mengembangkan diri, maka akan kalah dengan yang namanya teknologi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah dampak dari ekonomi digital dan teknologi informasi pada sektor perekonomian. Sesuai pada slide pertama yang telah saya sampaikan bahwa teknologi informasi dan ekonomi digital memiliki keterkaitan yang erat. Nah, saat ini kita mau membahas tentang contoh peranan teknologi informasi di era ekonomi digital saat ini. Jadi apa sih contohnya? Nah, saat ini peran nyata dari teknologi informasi telah dilakukan. Nah, salah satu contohnya yang ada di sini adalah tentang palaparing. Jadi, apa sih palaparing itu? Palaparing itu merupakan proyek infrastruktur teknologi informasi komunikasi berupa pembangunan jaringan serat optik sepanjang 12.148 km di seluruh wilayah Indonesia. Palaparing diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, melalui penyediaan internet berkecepatan tinggi atau broadband yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Jadi, teknologi informasi ini harapannya saat ini tidak hanya dirasakan oleh kota-kota besar saja, tetapi juga dirasakan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia, bahkan di daerah 3T sekalipun. Sehingga orang-orang yang ada di daerah tertinggal itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di kota-kota besar. Misalnya kalau di orang-orang di kota besar, mereka dengan mudahnya melakukan transaksi melalui handphone mereka. Nah, harapannya di kota-kota terluar di daerah 3T mereka juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di kota besar. Jadi mereka bisa berjualan online, kemudian habis itu juga bisa merasakan yang namanya platform e-komersial, kemudian
bisa merasakan misalnya Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Jadi harapannya teknologi informasi ini, yaitu berupa proyek infrastruktur ini, bisa meningkatkan ya, bisa meratakan pemerataan pembangunan sosial ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu contoh peran teknologi informasi di era ekonomi digital yang ada di Indonesia pada saat ini. Ada banyak sekali peranan teknologi informasi di era ekonomi digital ini. Contohnya misalnya di dunia perikanan, kemudian di dunia pertanian, dengan misalnya dibuat platform-platform yang bisa memudahkan para petani maupun para nelayan untuk memasokkan atau menjualkan produk-produk mereka melalui platform yang ada. Nah, ini baru satu ya dari sekian banyak peran teknologi informasi di era ekonomi digital saat ini. Mungkin ini yang bisa aku bagi untuk kalian. Kita bisa lanjut di pekan-pekan yang lain, di kesempatan-kesempatan yang lain, kita bisa membahas lebih dalam lagi tentang peran teknologi informasi di era ekonomi digital saat ini. Oke. Nah, itu tadi ilmu ya yang aku bisa bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.